Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya Esa Mintarja untuk sobat semua. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Ki Bekel telah memerintahkan warga Pedukuhan itu untuk membuat teratak dalam rangka merti desa, syukur atas hasil panen yang melimpah pada saat itu. Dan para perampok berencana untuk mengacaukan acara itu dengan mengusung keranda melintas dekat keramaian itu. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Kebulorok mengangguk-angguk. Sebenarnya lah bahwa baginya tidak menjadi terlalu penting apakah mereka menjadi ketakutan atau tidak. Yang menjadi perhatian utamanya adalah justru keberhasilan kerja para pengikutnya di lingkungan itu. Karena itu maka Kebulorok pun tidak memperhatikan persiapan keramaian itu lebih lama lagi. Ia menjadi tertarik untuk melihat-lihat pedukuhan yang lain di sekitarnya. Lewat tengah malam, mereka telah berada di rumah Ki Pituhu kembali. Kebulorok dan kawannya yang sudah merasa letih segera dipersilahkan beristirahat. Di hari berikutnya, mereka lebih banyak berada di rumah, duduk-duduk sambil berbincang bersama beberapa orang pengikutnya yang hari itu ada di rumah Ki Pituhu. Mereka tengah merencanakan niat Kebulorok untuk melihat harta benda yang disembunyikan di kuburan. Aku tidak akan mengganggu milik kalian selain yang memang sudah kalian siapkan untuk kalian berikan kepadaku. Yang lain itu hak kalian, berkata Kebulorok. Ki Pituhu mengangguk-angguk, katanya. Kita sudah memisahkan yang terbaik yang akan kami serahkan kepadamu, Kakang. Aku juga tidak akan menyebutkan apa yang aku inginkan dari barang-barang yang kalian simpan itu. Terserahlah kepada kalian, berkata Kebulorok pula. Setelah kita bermain-main dengan hantu-hantuan itu, kita akan ke kuburan. Persetan dengan keramaian itu, desis Kebulorok. Ki Pituhu mengerutkan dahinya, tetapi ia tidak menjawab. Permainan yang akan menjadi salah satu tontonan yang menarik itu ternyata tidak dianggap penting oleh Kebulorok. Tapi akan senang melihatnya, berkata Ki Pituhu dalam hati. Dalam pada itu, dua orang pengikut Kebulorok telah memberitahukan bahwa gamelan telah diletakkan di bawah teratak yang dibuat di tengah sawah. Mereka tidak lagi merasa ragu bahwa keramaian itu akan berlangsung siang hari. Keramaian itu tentu akan diselenggarakan seperti biasanya di malam hari, berkata salah seorang dari keduanya. Ki Pituhu tersenyum, katanya. Aku sedikit curiga bahwa untuk mengatasi rasa takut mereka akan menyelenggarakan keramaian di siang hari. Tetapi tayub dan upacara terima kasih itu biasanya memang dilakukan di malam hari, pada saat kegelapan menyelimuti bulak sawah yang luas itu. Karena kegelapan merupakan bagian dari upacara itu sendiri, berkata seorang dari antara mereka. Kebulorok hanya mengangguk-angguk saja, tetapi ia tidak menanggapinya. Demikianlah semakin rendah matahari, maka di sekitar tempat keramaian itu memang menjadi semakin banyak dikunjungi orang. Anak-anak berlari-larian di sekitar teratak. Beberapa orang sudah mulai berjualan makanan dan minuman untuk anak-anak.
Tapi mereka tidak membawa dagangan sebanyak biasanya jika ada keramaian. Karena bagaimanapun juga mereka masih selalu dibayangi oleh ketakutan. Cerita keranda yang dapat berjalan sendiri tidak dapat mereka lupakan begitu saja. Ketika senja turun, maka beberapa buah oncor mulai dipasang. Teratak itu pun menjadi terang benderang. Tetapi cahaya oncor itu hanya dapat menggapai sebatas pematang sekotak sawah. Selebihnya pula itu tetap gelap. Meskipun Ki Jogoboyo dan Ki Bekel sudah mengatakan kepada seisi perdukuhan bahwa keranda hantu itu tidak lebih dari sebuah dongeng, namun pengaruhnya masih tetap terasa. Yang kemudian datang ke tempat keramaian itu tidak sebanyak keramaian yang sebelumnya. Pernah diadakan, tayub bukan saja sekedar hiburan, tetapi merupakan bagian dari upacara merti desa, merupakan bagian dari ucapan terima kasih atas keberhasilan panen di musim tanam yang lewat, serta mohon keberhasilan yang lebih besar lagi di musim tanam mendatang. Ketika kemudian malam menjadi semakin dalam, maka anak pun mulai menjadi letih. Sebagian besar dari mereka telah diajak pulang setelah membeli gelali atau kacang rebus dan berondong, tetapi sebagian yang lain tetap saja tidak mau pulang karena mereka ingin melihat tari tayub. Remaja yang sudah mendekati masa dewasanya ternyata ingin melihat para penari tayub itu menari bersama beberapa orang laki-laki. Jika malam bertambah malam, maka beberapa orang laki-laki mulai menjadi mabuk karena mereka terlalu banyak minum tuak. Dengan demikian tayub itu pun menjadi semakin panas. Tetapi keramaian itu memang tidak serius biasanya. Laki-laki yang mengerumuni teratak dan berebut untuk dapat ikut menari tidak sebanyak keramaian tahun sebelumnya. Perempuan-perempuan pun masih harus berpikir tentang keranda yang berjalan sendiri. Meskipun demikian, sekelompok perempuan, laki-laki dan remaja masih cukup banyak yang ikut meramaikan. Bahkan orang-orang dari pedukuhan yang lain pun telah berdatangan pula. Meskipun di hari-hari yang lain mereka dibayangi oleh ketakutan, tetapi mereka merasa lebih tenang karena mereka berada di antara banyak orang. Hantu tidak akan datang ke tempat keramaian, berkata orang-orang yang datang dari pedukuhan lain keramaian itu. Selama mereka bergembira, mereka tidak mau memikirkan kemungkinan yang dapat terjadi nanti jika mereka pulang. Bahkan beberapa orang anak muda telah siap untuk tidur di tempat keramaian itu diadakan. Namun sedikit lewat tengah malam, di kejauhan terdengar suara burung kedasih yang ngelangut. Orang-orang yang masih sibuk dengan tayub tidak segera mendengar suara burung kedasih itu. Suara gamelan dengan gending-gending yang panas menggelitik telah menyumbat telinga mereka. Tapi mereka yang kelelahan, yang duduk-duduk di pematang sawah sambil menghirup wedang jahe yang hangat untuk mengatasi dinginnya malam, mendengar suara burung kedasih yang bersaut-sautan di kejauhan. Suara burung itu, desis seorang anak muda yang datang dari pedukuhan sebelah sambil mengunyah serabi. "Kau mulai ketakutan?" bertanya kawannya. Tapi anak muda itu tertawa, katanya, "Aku hanya mengatakan tentang suara burung itu. Apakah begini banyak kawannya kita dapat menjadi ketakutan?" Kawannya juga tertawa. Namun suara burung kedasih itu tidak segera berhenti, masih saja terdengar berkepanjangan. Jika terdengar angin gemerisik menggoyang daun pohon turi yang tumbuh di pematang, maka suara itu bagaikan hanyut terbang mengambang di udara. Anak muda yang duduk di pematang itu mulai tergelitik oleh suara itu. Mereka yang mentertawakannya mulai menjadi gelisah pula. Tetapi seorang anak muda yang bertubuh agak gemuk justru bangkit berdiri sambil tertawa. "Siapa mulai menjadi ketakutan?" Tidak seorang pun yang menjawab. Namun anak muda yang agak gemuk itu berkata, "Aku akan menari lagi." Yang terdengar tentu hanya suara gamelan.
suara burung malam itu tidak akan terdengar lagi. Tapi sebelum anak muda itu beranjak dari tempatnya, anak ini terhenti. Yang terdengar bukan saja suara burung kedasih, tetapi di kejauhan juga terdengar suara burung benci. Anak muda yang agak gemuk cepat-cepat mendekati teratak. Suara gamelan memang mengatasi suara burung kedasih dan burung benci. Sejenak kemudian seorang laki-laki berkumis lebat yang menari bersama seorang penari tayub yang tinggi semampai mulai goyah oleh tuak yang membuatnya agak mabuk. Tetapi ia mulai menjadi kasar. Tangannya yang ditumbuhi bulu-bulu lebat mulai menarik-narik penari tayub itu. Tetapi ketika penari itu mendorongnya, maka ia pun terhuyung-huyung. Sulit baginya untuk mempertahankan keseimbangannya. Ketika tertatih-tatih ia bangkit. Ternyata anak muda yang agak gemuk itu telah menarik lengan penari itu ke sisi yang lain. Suara gamelan yang panas mendorong mereka untuk menarikan tarian yang panas pula. Orang berkumis tebal dalam setengah sadar menjadi marah. Sambil mengumpat-umpat ia melangkah guntai mencari penari pasangannya yang telah hilang. Tetapi matanya sudah menjadi kabur, ia tidak dapat lagi membedakan penari yang satu dengan yang lain. Namun dalam pada itu orang-orang yang duduk agak jauh dari teratak semakin gelisah. Suara burung kedasih yang melangut masih terdengar berbaur dengan suara burung benci yang terdengar dari arah yang berpindah-pindah. Tiba-tiba saja bulu-bulu tengkuk mereka meremang ketika terdengar angin yang bertiup lebih kencang dari arah selatan. Malam terasa menjadi semakin dingin. Titik-titik embun terasa membasahi tubuh. Ketika seekor kelelawar yang besar memburu mangsanya yang terbang merendah, seorang anak muda yang hampir saja tersambar meloncat berdiri. Beberapa orang kawannya terkejut. Seorang di antara mereka bertanya, "Ada apa? Kelelawar itu besar sekali. Apakah itu kelelawar sungguhnya atau bukan?" "Ah, kau mulai mengigo. Lihat di langit, ada beberapa ratus kelelawar yang terbangan. Nanti jika fajar mulai menyingsing, kelelawar itu akan kembali ke sarangnya." Anak muda yang berdiri itu memandang ke langit. Dilihatnya kelelawar berterbangan. Angin basah yang bertiup membuat seluruh wajah kulitnya meremang. Namun tiba-tiba saja anak muda itu melihat sesuatu. Tidak begitu jelas. Di kejauhan ia melihat sesuatu yang bergerak-gerak. Tiba-tiba saja wajahnya menjadi pucat, tubuhnya gemetar. Dengan gagap ia mencoba untuk menjelaskan sesuatu kepada kawan-kawannya. Tetapi ternyata apa yang terloncat dari mulutnya tidak begitu jelas terdengar. "Apa? Ada apa?" kawannya bertanya. Mata anak muda itu bagaikan akan meloncat dari pelupuknya. Namun akhirnya ia dapat menunjuk sambil berkata tanpa arti, "Oh, itu, oh." Beberapa orang kawannya serentak berpaling. Darah mereka tersirap sampai ke kepala. Mereka pun melihat sesuatu yang bergerak putih. Anak-anak muda itu menjadi pucat. Mereka benar-benar telah melihat keranda yang seperti terbang di kejauhan, tidak begitu cepat. Beberapa orang yang ketakutan itu mulai bergeser serentak mendekati teratak. Bahkan 1-2 orang menunjuk ke arah keranda yang berjalan sendiri itu dengan mengucapkan kata-kata yang tidak jelas. Sikap itu ternyata menarik perhatian. Beberapa orang yang ada di sekitar teratak mulai memperhatikan ke kejauhan, menembus keremangan malam. Sebenarnya lah dalam kegelapan nampak keranda yang terbang melintas, tidak mengarah ke tempat keramaian. Namun ketakutan tiba-tiba telah mencekam mereka yang berada di sekitar tempat keramaian itu. Keadaan pun menjadi sulit dikendalikan. Orang-orang mulai berlari-lari menuju ke pedukuhan. Bahkan para penari dan para penabuh gamelan pun berlari-larian. Meskipun mereka belum melihat keranda yang berjalan sendiri, karena cahaya lampu yang terang benderang di sekitar teratak membuat mata mereka menjadi silau. Ki Bekel sudah menduga bahwa hal itu seperti akan terjadi. Tapi Ki Bekel memang sudah bersiap. Karena itu demikian tempat itu ditinggalkan oleh orang-orang yang sedang merayakan keramaian.
Maka beberapa orang anak muda yang memang sudah dipersiapkan segera bersiap mengamankan segala macam barang yang tertinggal di tempat itu, gamelan dan juga sisa dagangan dari orang-orang yang berjualan di sekitar tempat keramaian itu. Ki Begel yang ada di antara mereka memperhatikan keranda yang berjalan itu dari kegelapan, sebagaimana beberapa orang anak muda. Maka Ki Begel pun telah memakai pakaian serba hitam sehingga tidak mudah terlihat dari tempat yang agak jauh. Tetapi keranda itu berjalan terus menuju ke kuburan. Dalam pada itu Ki Pituhu dan Kebo Lorok bersama dua orang pengikutnya menyaksikan pertunjukan itu dari kejauhan. Mereka melihat bagaimana orang-orang pedukuhan itu berlari-larian sebagaimana mereka duga sebelumnya. Ki Pituhu dan kedua orang pengikutnya tertawa tertahan menyaksikan tontonan itu, sementara Kebo Lorok pun tersenyum pula. Bagi Kebo Lorok, tontonan itu memang merupakan tontonan yang lucu. Sekian banyak orang di sekitar teratak itu menjadi ketakutan melihat keranda yang mereka percaya dapat terbang sendiri. "Pengecut," desis Kebo Lorok, lalu katanya, "Rasa-rasanya aku ingin membunuh pengecut-pengecut yang hanya memenuhi jagat tanpa arti. Seperti orang-orang pedukuhan itu. Aku kira membantai mereka yang sedang ketakutan itu akan dapat mendapat kepuasan tersendiri." Wajah Ki Pituhu tiba-tiba menjadi tegang, namun Kebo Lorok berkata, "Jangan cemas, aku tidak ingin melakukannya sekarang. Yang ingin aku lakukan sekarang adalah melihat benda-benda yang telah kalian kumpulkan." "Baiklah Kakang," sahut Ki Pituhu, "kita akan segera melihatnya. Yang menjadi di tempat keramaian itu hanyalah sekedar tontonan yang barangkali menarik bagi Kakang Kebo Lorok." "Aku senang melihat tontonan itu," jawab Kebo Lorok. Demikianlah maka Ki Pituhu telah membawa Kebo Lorok ke kuburan. Mereka melintasi pematang yang tidak terlalu dekat dengan tempat keramaian yang masih nampak terang benderang. Tetapi sudah tidak ada seorang pun yang nampak di bawah cahaya lampu dan oncor. Ki Pituhu dan Kebo Lorok bersama dua orang pengikutnya pergi ke kuburan. Maka keranda itu sudah berada di kuburan, tetapi saat itu keranda memang kosong karena para pengikut Kebo Lorok tidak sedang memindahkan barang-barang simpanan mereka ke kuburan itu. Dalam pada itu beberapa orang yang sejak malam turun telah ditugaskan di kuburan untuk menggali beberapa lubang tempat menyimpan barang-barang yang berhasil mereka kumpulkan telah selesai. Di dalam lubang itu terdapat beberapa peti barang-barang berharga yang telah mereka rampok dari orang-orang kaya yang tinggal di beberapa kademangan, justru bukan kademangan mereka sendiri. Ketika Kebo Lorok sampai ke tempat itu bersama Ki Pituhu, maka orang-orang yang mengerumuni lubang tempat barang-barang itu disimpan menyibak. Malam di kuburan itu rasa-rasanya menjadi terlalu gelap, tetapi ketajaman mata Kebo Lorok dapat melihat apa yang terdapat di dalam peti-peti di lubang-lubang penyimpanan itu. Apalagi ketika kemudian ia melompat turun dan meraba barang-barang itu. Maka sambil mengangguk-angguk Kebo Lorok berkata, "Kalian memang pantas mendapat pujian." "Terima kasih Kakang," sahut Ki Pituhu. Lalu katanya pula, "Kami sudah menyisihkan sesuatu yang terbaik buat Kakang." "Yang mana?" bertanya Kebo Lorok. "Di peti yang kecil itu," jawab Ki Pituhu. Kebo Lorok sudah membuka dan melihat isi peti itu, tetapi ketika Ki Pituhu mengatakan bahwa peti itu diperuntukkan baginya, maka Kebo Lorok ingin melihatnya sekali lagi. Kebo Lorok mengangguk-angguk ketika ia melihat sebilah keris dengan pendok emas serta tetes berlian. Demikian pula pada ukiran keris itu, meskipun malam gelap, tetapi Kebo Lorok melihat kilauan cahaya permata yang melekat pada keris itu. Kebo Lorok pun kemudian telah menarik keris itu dari perongkonya. Dalam kegelapan, keris itu seakan-akan memancarkan cahaya kemerah-merahan. Kebo Lorok tidak melihat dengan jelas pamor keris yang dipegangnya, namun secara samar ia menduga bahwa keris itu memiliki pamor yang banyak dicari orang. "Sekar Manggar," desis Kebo Lorok. "Tepat," jawab Ki Pituhu.
Kakang dapat melihat pamor keris itu dalam kegelapan. Aku terbiasa bermain-main dengan keris, jawab Kepu Lorok. Keris yang aku bawa ini adalah keris yang juga banyak dicari orang. Bukankah keris itu memang milik Kakang sejak semula? Ya, keris yang aku bawa ini tidak dihiasi dengan permata sebagaimana keris yang kalian berikan ini. Tetapi keris yang aku bawa ini seakan-akan tidak pernah terpisah dari tubuhku. Apakah keris itu bertuah? Bertanya Ki Pituhu. Kerisku ini memang bukan keris dengan pamor tejo bungkus. Ini membuat ayahku berwibawa sebagai seorang pemimpin. Ia juga disayangi oleh para pengikutnya, di samping ayahku adalah seorang yang berilmu tinggi. Ki Pituhu mengangguk-angguk dengan nada rendah. Ki Pituhu berkata, keris yang baru itu akan melengkapi kumpulan keris di rumah Kakang. Bukankah Kakang mempunyai lebih dari 12 buah keris? Aku memang senang mengumpulkan dan menyimpan keris. Karena itu, terima kasih atas keris yang kalian berikan kepadaku ini. Masih ada 2 buah keris lagi yang dapat kami kumpulkan. Tetapi bukan keris yang baik, juga tidak dilengkapi dengan hiasan yang memadai, berkata Ki Pituhu kemudian.